Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagimu Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru Kau berikan bagi kami, hari di mana kami mau memuji memuliakan Engkau dalam ibadah online pada saat ini. Biar kiranya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh beribadah kepadamu, maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Oleh sebab itu Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai, biar kiranya Roh Kudus ambil alih, sehingga ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, mentadbiskan ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom umat Tuhan, Jemaat GKMI Efrata Panama. Saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Saya percaya kita telah diberkatinya dan kita telah dipulihkannya. Kita mau rindu datang ke hadiratnya, kita mau rindu datang menyembah Dia. Mari Bapak Ibu terkasih, kita angkat pujian ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Sembari kita tundukkan kepala kita, kita angkat tangan kita. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi. Kita mau puji Dia, sembah Dia, karena Tuhan Yesus sudah ada di surga. Haleluya. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Sama-sama. Saat ini
sembalia, angkat suaramu sembalia. Kirana basene Lord, kirana basikana badase. Haleluya. Kirana basikana sikana basi. Kirana basikamo. Kirana basi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan. Murahan-Mu lebih dari hidup kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus melingkupi kami. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau angkat pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi umat Tuhan, angkat tanganmu, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Lewat pujian yang awal kita sudah menyatakan bahwa Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Namun kita ketahui bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini terlebih dahulu mengasihi kita. Dan saat ini kita mau menyatakan bahwa Yesus, Engkaulah kekasih jiwaku. Kita angkat pujian, kita bakti berdiri, Bapak Ibu terkasih. Kita angkat tangan kita, tepuk tangan di atas kepala kita. Semuanya. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku nyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku nyanyi haleluya Yesus kekasihku.
Kita ulangi pujian ini Bapak Ibu terkasih. Hey, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Oh, sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang umat Tuhan. Oh! Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Dan kita duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa untuk pemberian persembahan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau yang senantiasa melawat dan menjaga kehidupan kami. Kami hadir saat ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing akan memberikan persembahan syukur kami. Kami mau memberikan dengan sukacita Tuhan, agar senantiasa pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini semakin besar Tuhan, sehingga banyak orang dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, yang sisa daripada kami Engkau ajarkan kami Tuhan, banyak mengulurkan tangan kami untuk senantiasa memberi, membawa berdampak dan menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Kami siap memberi Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayani-Mu. Kita ulangi pujian ini, jemaat Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia untuk melayanimu. Ku mau setia untuk melayanimu. Ku mau setia untuk melayanimu. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kami. Oleh sebab itu kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk benih-benih unggul firman Tuhan ditaburkan, disampaikan kepada kami pada hari ini. Kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami mau menjadi pelaku dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dalam terjemahan ILT. Demikian firman Tuhan. Namun kami memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat, supaya kehebatan kuasa itu berasal dari Elohim dan bukan dari kami. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, ada pertanyaan, apa sedang engkau cari hari-hari ini? Apakah harta duniawi atau harta surgawi? Harta jasmani atau harta rohani? Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi keadaan pada saat ini, apa yang menjadi fokus pencarian saudara dalam kehidupanmu sehari-hari? Saudara, orang Kristen adalah bejana-bejana tanah liat yang kadang mengalami yang namanya kesedihan, kesusahan, ketakutan, mengalami kebingungan, mengalami kelemahan, dan lain sebagainya. Digambarkan oleh firman Tuhan, harta rohani dalam bejana tanah. Nah, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka memiliki harta dan ada dalam bejana tanah liat, supaya terlihat kehebatan kuasa itu yang nyata dari Tuhan sendiri, bukan dari mereka, katanya. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang keempat, di dalam 2 Korintus, dikatakan yang menghibur kami dalam segala kesukaran kami, sehingga menyanggupkan kami menghibur mereka yang ada dalam segala kesukaran. Melalui penghiburan yang kami sendiri dihiburkan oleh Elohim. Kalau saudara lihat dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab sebagaimana penderitaan Kristus berlimpah kepada kami, demikianlah melalui Kristus berlimpah pula penghiburan kami. Ayat yang ke-8 dikatakan, sebab kami tidak menghendaki kamu tidak mengetahui, hai saudara-saudara, tentang kesukaran yang terjadi atas kami di Asia, bahwa kami sangat dibebani melampaui kemampuan, sehingga hilang harapan kami bahkan untuk hidup. Ayat 9, namun kami, di dalam diri kami sendiri, kami telah menerima hukuman mati, supaya kami tidak menaruh keyakinan atas diri kami sendiri, tetapi kepada Elohim yang membangkitkan mereka yang mati. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat dalam pembacaan ini, Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan dalam kehidupannya. Dia menggambarkan dirinya itu bagaikan tanah liat, dan itulah harta yang sedang dia kumpulkan sejak dia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hari demi hari dia lewati, saudara, bukan kondisi keadaan yang nyaman, yang enak. Ketika dia sedang menimbun harta, bukan harta jasmani atau dunia yang sedang dia kumpulkan, saudara, justru digambarkan inilah
yang sesungguhnya yang harus kita lakukan, kerjakan. Bukan berarti kita harus hidup di dalam sepanjang tahun hidup kita di dalam kelemahan kita. Bukan harus kita hidup sepanjang hidup kita di dalam ketakutan, Bapak Ibu. Tetapi kita akan melihat di sini apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam situasi kondisi apapun, mereka tidak pernah kalah. Mereka tidak pernah lari dalam perjuangan pertandingan hidup mereka di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab bahkan ketika kami tiba di Makedonia, daging kami tidak sedikit pun mendapat ikan istirahat. Sebaliknya selalu ditekan dari segala sisi. Dari luar ada perselisihan, dari dalam ada ketakutan yang mereka alami, saudara. Namun ayat yang ke-6 dikatakan, Dia yang menghibur mereka yang rendah hati, yaitu Elohim, Dia telah menghibur kami dengan kehadiran Titus. Jadi selalu ada jalan keluar dari Tuhan ketika mengalami kondisi seperti ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, karena mereka memiliki harta surgawi di dalam diri mereka, maka situasi kondisi yang menekan dari luar dan di dalam, mereka tetap kuat, mereka tetap bertahan, mereka tidak kalah dalam perjuangan ini, dalam peperangan kehidupan mereka, dalam pelayanan. Nah, kekristenan bukan bicara tentang bagaimana kita menyingkirkan kelemahan kita. Kekristenan bukan berbicara hal kita menyingkirkan kekhawatiran, ketakutan kita. Bukan juga semata-mata manifestasi kuasa ilahi. Tetapi kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan kita. Ya, sebagai manusia. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-12 dalam 2 Korintus ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Dan Dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Oleh karena itu aku akan lebih suka lagi bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus dapat tinggal tetap di dalamku. Apa artinya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menjadi murid-murid Kristus, sebagaimana keyakinan daripada Rasul Paulus? Dan dia berfirman kepadaku sekali lagi, cukuplah anugerahku, anugerah Tuhan bagimu, bagi Rasul Paulus, sebab dalam kelemahan kuasa Tuhan disempurnakan. Dalam kelemahan kita. Artinya yang pertama, saudara, dalam setiap penderitaan kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa dan kasih Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, kita akan membaca dulu ayat yang ke-35. Dikatakan demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran, atau kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab yang telah tertulis, oleh karena engkau kami dibantai sepanjang hari, kami telah diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang, menang mutlak, saudara. Setiap penderitaan yang kita alami ini bisa menjadikan kita lebih dari pemenang. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Yang kedua, artinya kelemahan, kesusahan, penderitaan, ketakutan kita akan membuka peluang untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Bukan hanya sekedar saja, tetapi berlimpah di dalam kehidupan kita. Ya, Dia mengizinkan satu kehidupannya atau kehidupannya dinyatakan dalam tubuh kita. Jadi kita bersyukur, saudara. Kita diberikan pemahaman, pengertian dengan kelemahan, kesusahan, dan penderitaan, ketakutan kita. Ya, itu bisa membuka peluang anugerah kasih karunia Kristus itu melimpah. Dan kita boleh diizinkan untuk mengalami kehidupan Kristus di dalam tubuh kita sebagai manusia. Di dalam 2 Korintus
pasal yang keempat sampai yang ke-11 kita baca, yang tertindas dalam segala hal tetapi tidak terkekang, yang dibingungkan tetapi tidak putus asa, yang dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian, yang dihempaskan tetapi tidak binasa, yang senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus dalam tubuh, sehingga kehidupan Yesus dapat pula dinyatakan dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada kematian karena Yesus, supaya hidup Yesus juga dapat dinyatakan di dalam tubuh kami yang fana. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman yang pahit yang dialami oleh Rasul Paulus berpada dengan apa yang ada itu merupakan satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Justru di dalam kelemahan-kelemahan dia sebagai manusia, kuasa Tuhan itu makin melimpah di dalam kehidupannya. Coba bandingkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, dan supaya aku tidak meninggikan diri oleh karena penyingkapan yang luar biasa itu, sebuah duri dalam daging telah diberikan kepadaku, yaitu utusan setan, agar mengocoh aku, supaya aku tidak meninggikan diri. Ayat yang ke-8, berkenan dengan hal ini aku telah 3 kali memohon Tuhan supaya hal itu berlalu daripadaku. Ayat 9, dan dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Oleh karena itu aku akan lebih suka lagi bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus dapat tinggal tetap di dalamku. Ayat yang ke-10, sebab itu aku merasa senang dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesukaran demi Kristus. Sebab ketika aku menjadi lemah, pada saat itulah aku kuat. Ini berbeda dengan pandangan dunia, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Kalau kita lemah, ya, kita gampang sekali diintimidasi, kita gampang sekali dikuasai. Kita dikatakan memang lemah, ya karena kita lemah. Kalau mau kuat, saudara, kita memang harus kuat. Dunia melihat seperti itu. Ya, tentu diinginkan oleh dunia sebagai seorang laki-laki, dia harus memiliki otot, tenaga yang kuat, badan yang kekar. Itu baru dikatakan bahwa dia adalah orang yang kuat. Kalau kita kecil badan kita, saudara, kita lemah, kita tidak punya kemampuan apa-apa dalam mempertahankan diri. Mungkin ketika kita dibully, ya kita menjadi bulan-bulanan, ya, kita akan dicap kita lemah karena kita tidak bisa melawan, karena kita tidak punya kekuatan. Tapi ketika kita bisa melawan karena kita punya kekuatan, kemampuan, saudara, apalagi kita mungkin belajar ilmu bela diri, nah itu dunia katakan kita memang orang yang kuat. Tetapi bagi Tuhan bukan itu penilaiannya. Penilaian Tuhan bukan berasal dari unsur-unsur duniawi, unsur manusia, kekuatan manusia, tetapi yang dinilai Tuhan dari dalam, bagaimana dia tetap tegar menghadapi kesulitan kesukaran, dia tetap bertahan. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Karena pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang senantiasa mau bangkit dan terus bertahan sampai langkah yang terakhir. Itu adalah pemenang di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kesukaran kami yang ringan ini dengan segera mengerjakan bagi kami kepenuhan kemuliaan kekal, dari kelimpahan kepada kelimpahan. Saya bacakan juga dalam terjemahan baru, dikatakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, Rasul Paulus menganggap ini ringan yang sedang berlaku dalam kehidupannya, karena dikatakan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka dalam pelayanan menghasilkan bagi mereka itu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, kata Rasul Paulus.
kehidupan kita digambarkan sebagai orang Kristen, kehidupan orang Kristen digambarkan sebagai bejana tanah liat. Memang kita masih dalam dunia ini, ada berhubungan dengan dunia. Oleh sebab itu kita mengalami kondisi, keadaan seperti apa yang dialami selama kita masih hidup dalam dunia ini. Ada penderitaan, kesukaran, kesulitan, ketakutan, ada kekecewaan di sana. Tetapi Rasul Paulus menggambarkan, dia menyampaikan kepada jemaat di Korintus yang dalam kondisi mungkin mengalami seperti ini. Ada tekanan-tekanan yang mereka hadapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan bahwa penderitaan ini ringan, mengerjakan bagi kami kepenuhan kemuliaan kekal, dari kelimpahan kepada kelimpahan, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang menjadi pengharapan daripada Rasul Paulus. Mereka walaupun dalam penderitaan, mereka merasa bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang muncul dari dalam. Satu sukacita yang tidak bisa digambarkan oleh dunia, oleh orang-orang yang mengalami penderitaan. Oleh karena Kristus, mereka tidak bisa gambarkan itu. Tetapi mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Mereka tidak pernah mundur dalam pelayanan. Walaupun tantangan yang mereka hadapi itu tidak ringan. Nyawa taruhannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kesukaran yang dipikul oleh orang-orang yang percaya Yesus, yang tetap setia kepada Kristus adalah ringan dibandingkan dengan kelimpahan kemuliaan yang kita miliki melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagian dari kemuliaan ini telah mereka rasakan. Karena mereka ada sukacita walaupun mengalami penderitaan. Tetapi akan mereka alami sepenuhnya pada masa-masa yang akan datang. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18, sebab aku memperhitungkan bahwa penderitaan pada saat sekarang tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan segera disingkapkan kepada kita. Dalam terjemahan baru dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan, sebagian mereka telah alami. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran, kesusahan dalam hidup ini, bukankah kita tidak bersungut-sungut? Kita diajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Kita dapat melewati itu dengan sukacita. Itulah bagian kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Sesuai firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ringan adanya, tidak melebihi kekuatan kita. Ya, karena Dia setia, maka Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apabila kita diizinkan Tuhan mengalami kondisi seperti ini, ingatlah kita sedang menimbun harta. Kita sedang berinvestasi untuk kerajaan kekal. Nanti, satu saat, kita akan menerima sepenuhnya dalam kehidupan kita. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika kita mencapai titik warisan ilahi ini, warisan sorgawi ini, maka kita akan mengatakan bahwa kesengsaraan yang paling berat sekalipun yang kita alami di dalam dunia ini tidak sebanding, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima itu. Investasi kepada kekekalan itu penting. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apalagi dalam pelayanan, harus ada hubungan dengan kekekalan. Jangan masuk di dalamnya agenda-agenda untuk kepentingan pribadi kita, atau mungkin kelompok kita. Sebab itu, kita tidak boleh kehilangan pengharapan, atau melepaskan iman kita ketika kita menghadapi masalah persoalan yang begitu berat. Apalagi di dalam pelayanan kita. Kita bisa menukar dengan hal-hal yang mendatangkan kenikmatan bagi kita. Ada kans di sana
Itu kita harus hindari. Jangan sampai itu terjadi, Bapak Ibu, Saudara kasihan Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita dinyatakan oleh Tuhan, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Karena apa yang kita lakukan dengan karunia yang dipercayakan bagi kita, ternyata ujung-ujungnya untuk kepentingan kita pribadi. Jangan sampai kita hilang pengharapan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Karena Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya percaya juga kuasanya tidak berubah. Dulu, kalau dia bisa menyembuhkan orang. Dulu, kalau dia bisa membangkitkan orang yang mati. Kalau dulu, dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Dia bisa mencukupkan kebutuhan murid-murid dengan perkara-perkara yang ajaib. Sekarang, itu bisa terjadi. Dan sampai seterusnya. Sejauh mana Tuhan izinkan kita ada dalam dunia ini. Dia dapat mengerjakan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan oleh pikiran kita sebagai manusia. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Apa yang tidak pernah didengar dengan telinga kita. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Disediakan bagi yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, kalau jemaat mula-mula dan para rasul murid-murid Kristus pada zamannya sampai pada Rasul Paulus mengalami kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa, mereka dimampukan, dikuatkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus sehingga mereka mampu bertahan. Saya percaya hal yang sama akan dialami oleh gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Sampai Tuhan datang, Tuhan akan memampukan kita semua. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tidak perlu kita takut. Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sudahkah anak Anda beribadah hari ini? Jangan lewatkan kesempatan untuk setiap anak-anak dapat beribadah di Holy Kids Panama Online Service yang dapat diikuti melalui Zoom Meeting. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Doa malam online akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian tengah. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 405-123-7123 atas nama Faris Lombot dan Trisnowati. Dan untuk persepuluhan dapat dilakukan melalui nomor rekening 789-0808-292 atas nama Faris Lombot dan Joni Coasi. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biar kiranya apa yang kami lakukan kerjakan hari ini berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa untuk solusi dan jemaat Efrata Panama yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Dan siapapun yang sempat mengikuti lewat YouTube, lewat online, Tuhan memberkati mereka. Memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Memberkati pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya apa yang dibuat oleh Tuhan berhasil. Oleh sebab itu biar kiranya mereka menjaga hubungan yang intim erat
dengan Tuhan. Biar kiranya mereka tetap dalam perkenanan Tuhan, sehingga ketika mereka jatuh pun tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi, biar kiranya apa yang dilakukan kerjakan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan, mereka boleh menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Memberkati juga pemerintah kami dari pusat sampai di daerah, mulai dari presiden sampai kepada RT RW. Biar kiranya hikmat, akal budi, kebijaksanaan Tuhan mewarnai kehidupan dan kepemimpinan mereka. Apa yang mereka putuskan semuanya semata-mata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk pandemi COVID-19 ini biar kiranya cepat berlalu, sehingga kami dapat melakukan lagi kegiatan-kegiatan kami seperti semula. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, sehingga ekonomi kami juga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji bagi namamu. Hamba akan mengakhiri ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu tadahkan tanganmu, arahkan hatimu, kita terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai rekah fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, menerima berkat dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.